Allah menyatakan Udah. innama Di sisi ya. man amana billahi wal yawmil akhir wa lam yakhsha illa Allah Itu kan YouTube. Oh gitu. hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka dijadikan sebagai orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Jadi kalimat innama ini kalimat taksis yang mengkhususkan. Ini disebut juga jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah itu menunjukkan sifatul lazimah, sifat yang lazim, yang melekat. Jadi kalau innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, nah sudah menjadi sifat-sifat yang lazim khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka memakmurkan masjid-masjid Allah. Tidak ada iman kepada Allah dan hari akhir bagi mereka yang tidak memakmurkan masjid. Bukti keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah memakmurkan masjid-masjid. Kemudian pada kalimat di ayat ini berikutnya adalah aturan teknis memakmurkan masjid. Bagaimana memakmurkan masjid? Aku ya itu ujian itu betul-betul tol ini nggak ada satu ICT. Memakmurkan masjid yang pertama adalah Kita masuk OBS. Iya, kalau di OBS kemudian internet masuk wifi. Itu sholatnya tegak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholat maktubah, sholat 5 waktu, sholat wajib dikerjakan berjamaah di masjid, tidak di rumah apalagi sendiri. Ya, itu namanya menegakkan sholat. Hadis sholat minal mar'i fi baitihi ila sholatul maktubah. Sholat bagi seseorang yang terbaik adalah sholat di rumah mereka masing-masing, kecuali sholat yang telah diwajibkan. Jadi kalau sholat wajib di masjid kan, itu memakmurkan masjid adalah dengan yang pertama menegakkan sholat. Bagaimana 5 waktu kita upayakan kita ini mengisi sholat di dalam masjid. Tidak sholat di rumah. Maka Rasulullah SAW banyak sekali memberikan kegembiraan bagi orang yang mengerjakan sholat bersama di masjid. Misalnya sebut sholat al-subuh jama'atin fakaan nama sholat kita lakukan. Hadis Rasul alaih. Barang siapa yang sholat subuh bersama di masjid, seakan-akan dia itu telah mengerjakan sholat semalam. Man sholat al-isya di jama'atin fakaan nama sholat nisfulah sama dengan semalam. Makhluk begitu juga. Jamaah zuhur itu lebih baik daripada sholat malam 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat malam 10 rakaat? Nah, berjemaah sholat zuhur di masjid itu lebih baik daripada mengerjakan 1000 rakaat di malam hari. Oleh karena itu, diseru setiap 5 waktu, hayya 'alal sholat. Ayo, sholat berjamaah di masjid. Bukan hanya sholat. Karena kalau jadi badai pasir dulu zaman dulu di Madinah ya, atau hujan yang deras, maka muadzin tidak menyebut hayya 'alal sholat, dia menyebut sholat ini menuju itu larangan gitu.
Jadi kalau tidak selalu video itu salatnya di masjid dan terus selama para sahabat belum pernah meninggalkan salat bersama di masjid. Kecuali dulu Ditanya itu, setelah itu belum pernah salat di rumah yang lagi tidak kecuali siap ya. Kan disifati penduduk Nabi Muhammad itu tak rasul menunjukkan cerita yang baru nampak dan Allah. Kita akan melihat selalu bersama-sama dalam menegakkan rukuk dan sujud. Tapi kan harusnya ini bagi tiap mungkin ya untuk mengeja kan imannya kepada Allah. Tapi bagi pengurus masjid, bagi DKM, bagi BKM, bagi takmir, ini sholat itu berarti memobilisasi masyarakat untuk selalu bersama. Harus melaksanakan adzan, tidak cukup meneriakkan kalimat adzan. Ini sering saya sampaikan, masjid-masjid sekarang ini baru meneriakkan kalimat adzan. Nyalakan speaker, Allah, itu saja. Dibiarkan orang-orang tidak memenuhi panggilan. Padahal Rasulullah pernah menyampaikan di hadis beberapa kali. Sungguh aku ingin memerintahkan satu orang untuk beradzan. Aku perintahkan seseorang untuk menggantikanku sebagai imam. Aku akan mengajak beberapa orang membawa akan saya orang-orang yang tidak menerima kita. Setelah itu untuk hadis pertama kali, tapi dilaksanakan sekarang misalnya Yesus. Tapi semangat untuk memobilisasi kita sudah semangat. Maka saya mulai itu tahun 1989, ya 1999 ketika saya menjadi ketua umum sampai masih ya, mulai itu pendataan sama. Itu kita tetapkan wilayah dakwah Sejokura itu kampung Jogokarian yang meliputi 4 RW, 18 RT, ya, ada 907 kepala keluarga dan 2.907 jiwa, kawasan pada 5 musola, 1 masjid. Jumlah muslimnya 2.642. Muslim yang sudah wajib sholat, mukallaf istilahnya, ada 1.839. Mukallaf Muslim yang sudah wajib sholat, yang belum sholat waktu itu masih 800. Nah, saya terkenal kampung apa nanti, dari kata apa, jadi semua besok semua itu yang mengkategorikan umat Islam itu ada 2, Islam apa lagi, Islam tapi kemudian melaksanakan syariat dari kata apa, wasabar, wakaran, diri, dari apa gitu. Dan kelompok kedua pemutihan, yang dari kata pemutihan orang-orang yang tak tanya, karena masyarakatnya apa bukan? Suka dengan persoalan umat Islam, sekalipun agamanya sesuatu gitu ya. Itu namanya menjadi 10 tahun Jogja, Jawa Tengah. Kampung Jogja waktu itu 816 orang Muslim sudah kalah sholat. Maka prioritas program masjid itu adalah mensolatkan orang itu. Mensolatkan orang itu luar biasa. Jadi bagaimana 816 itu sholat? Maka kita ikutin untuk bersilaturahim ke rumah-rumah muslim yang belum sholat. Kita tawarkan bimbingan sholat. Kita akan melayani, membimbing yang berbeda. Saya mulai dari tetangga, katanya Mbak Mokso, saudara Pandu, tanya apa? Panjenengan
Nah, kelihatan di masjid, panjenengan model wah itu salah, karena itu sama seperti nanti tidak masjid, enggak pernah masjid. Ingin menyapa tapi saya malu belum bisa sholat. Oh iya besok saya jadi. Oh jangan Pak Ustadz ilmunya terlalu tinggi nanti. Ya biasa-biasa apa ya nanti saya kirim Ustadz kalian. Oh ya masih muda. Ada aktivitas sampai sekitar Semua menggunakan feeling terus kita lakukan. Tapi ya itu kita dapat tahun 2009 dan 20 di program soal renovasi. Nah, kemudian kedua program gerakan sholat bersama. Tahun 2003 tanggal 15 Mei kami membuat undangan sholat bersama. Jika kuat undangannya seperti undangan petani. Bagus, ya. Dan itu hati-hati tentang keutamaan sholat bersama. Nanti saya dibuat surat argumen tentang diri saya satu dan bagaimana kita katakan. Jadi bainen artinya seperti kalau orang Jawa itu namanya ulam. Kita mengantar undangan bukan tiga ditemui yang bersangkutan istilahnya. Ya. Pertama kali itu dan apa siapa yang meninggal itu yang baiknya paham baik 15 Mei. Oh, paham. nanti Pak. Siapa aja di sini? Bisa. Tidak mampu Nggak bisa jadi. Yang kedua cara berpikir. Ya bisa. Cara berpikir muslim. Jadi kalau dia pesantren itu orang Amerika yang mau hantar gitu. Saya minta pikiran orang kaya di sini, ya. Tapi kan ya sudah, bantu masjid yang lain. Jadi kita memang cara berpikir orang kikir dan orang miskin tidak boleh ada di masjid. Maka supaya bisa berjalan, apa kita mulai dari kita sendiri. Kita tidak. Ya teman-teman yang sudah diskusi tanpa saya berlari Pak. Nah, mereka sampai Gimana supaya ini kalau buat yang nggak bisa melihat itu bisa lihat. kalau dirapatkan, di paling cuma habis mau biasa. Pikirannya itu belum sampai dia tidak paham. Kenapa? Ini permasalahan hayal sholat sesuai dengan Coba review lagi. Kalau dulu kelihatan. Kemarin tadi review OBS bukan. harus divalidkan. Di sini loh, di sini. Lihat dari air, kita buka. Waktu itu imam jorok, artinya sudah jorok-jorokkan itu sebagai status kita imamnya jorok lagi, jadi hanya dijoroki, ada jadi imam, ada jadi imam. Kalau mau dicabut ya harus mati.
Ya, sibuk gitu. Kalau mau ini cabut langsung aja izin tadi. Izin bagian tulis. Bulan saya bilang, Mas, tanggal terima sudah paham jadi Mas ini adalah manusia lima ambilan pada lima ya saya mencari saya carikan yang kalau diambil dari kalimat yang saya apa itu 2003 pas tengah kita akan hafal sajadah misalnya ya kita di komplain Pak tunggu lagi saya jauh-jauh mau ikut sholat di Jawa itu kok ada situ tilawah hafalnya sunnah nah itu kemudian jadi nanti baru secara bertahap semua kita akan datang. Jadi jangan pikir uangnya dulu, karena nanti operasional itu akan datang ketika orang merasakan. Supaya orang tidak kecewa datang ke masjid, karena baru banyak orang yang mulai berjamaah ke masjid. Saya buat garansi, karena biasanya di masjid-masjid itu ada tulisan. Hati-hati barang bawaan Anda di masjid, di sini sering terjadi kehilangan. Yang menyedihkan kalimat terakhir. Pengurus tidak bertanggung jawab. Ini memalukan, pengurus masjid tidak bertanggung jawab. Maka kita ganti. Kalau Anda kehilangan sendal, sepatu, sepeda motor di sini akan tak ganti baru dengan merek dan tipe yang sama. Masjid bertanggung jawab. Nah itu kalau pakai masjid pasti ribut itu. Pasti buat rapat jangan putus. Maka saya bilang sama teman-teman yang sudah MI, ya, Pak Suku itu. Tapi kalau bilang apapun saya, saya bilang kamu, mau beda apa. Ketiga, bersiapa? Ternyata malah tidak pernah ada kehilangan. Padahal sebelumnya sering sekali Pak. Malah sekarang kita sediakan kendaraan baru, sudah berbeda dari mobil. Jadi kalau orang kalau itu sendalnya biasanya kan begitu. Ambil aja, bahkan orang nggak mau minta sendalnya kita kasih. Kita ambil sendalnya atau mesin kasih. Jadi itu pelayanan. Falahkan, dibahagiakan. Nah, kalau mau memulai pakai rapat susah Pak. Tadi, karena sebagian besar orang sibuk miskin cari ini. Saya khawatir Pak aktivitas kita habis sudah di motor hilang ini negatif thinking. Ya, ternyata kemudian kita berpikir, ayo sekarang supaya aman pasang CCTV, cari security. Nanti gajinya security berapa? Tanya ke hotel sebelah itu berapa di sana? UMR Pak. Baik, di masjid security harus lebih baik dari security hotel. UMR plus. Akan plus beras, plus bantuan SPP bagi anak. Ya, bagus. Karena masjid itu etalasenya Islam. Jadi kalau yang bekerja di masjid kok menderita, nah itu tidak akan percaya bahwa Islam akan menyelesaikan masalah. Awal yang ini sudah hidupnya susah. Maksudnya ada susah hidup. Jadi karyawan masjid harus digaji lebih. Ya, memalukan Islam kalau menurut takmir menggaji di bawah MR itu. Sebenarnya mempersudah kita, kalau kurang berikan mesti carikan aja. Laksanakan mau.
Sekarang ini banyak budak Indonesia banyak dan di budak lain itu banyak. Ya, karena yang namanya UMR itu kesepakatan sosial, jadi harus dipenuhi muamalahnya loh. Kalau kurang, berarti dia sisa waktunya itu ya kasih zakat mal dari asnaf. Nah, ini kan Pak, di Indonesia kan banyak Pak. Itu pergol-pergol yang digaji di bawah UMR itu budak. Kasih itu zakat dari asnaf budak. Tidak boleh mempekerjakan orang di bawah UMR. Itu muamalahnya sudah ditetapkan kesepakatan negara, ya, dikeluarkan oleh gubernur, bupatinya gitu. Harus dipenuhi. Kemudian saya bilang, oke, gajinya Pak, taruh saja itu di depan kotak infak fakir. Ya, saya bawa bendera saya Pak, ya, kita ambil 5 security, tapi nanti Pak, gajinya berapa? Bisa mencapai 50 juta anggap aja bahasanya kali 5 termasuk 12 sana masukannya bisa sampai 50 kan masih untung karena infak bukan sifat tidak yang 2.000 5.000 bukan mereka rasa akhir semua akan kalau ini jadi parkirnya dijauhkan. Kalau ganti baru, ternyata security di malah menambah penghasilan. Biasanya aktif. Tuh konektif. Kalau Nggak pernah pun otak akan mungkin dan pikir itu sangat sedikit, tapi tak kita harus merubah risetnya. Ya. Kemudian malah security itu menjadi salah satu pemasukan tambahan satu karena dengan kedatangan lomba paling aktif kami sediakan 4 titik umroh di 4 orang yang paling aktif bersama supaya di rumah kita pasang fingerprint mau daftar itu masuk atau fingerprint salah satu yang dulu itu berkala saja 4 bulan saja tahun belakang. Dan Masya Allah ternyata yang memenangkan dia itu hanya salah satunya namanya Sumu Minahul itu sudah 7 jasa tidak akan disini. Untuk paspor misalnya uang saku yang saya minta menyerahkan yaitu wali kota, Komandan Kodim dan Kapolresnya tadi. Saya Bu, dan saya khawatir yang ngurus semuanya Kodim. Pertanyaan aja kasih uang saku saya. Beliau ini sudah saking bahagianya lupa kalau dia itu akan bisa diskusikan seminggu 3 kali harus keyakinannya itu di sananya banyak minum air zam-zam tidak cuci darah. Sekarang kenapa nggak cuci darah?
Kemudian ayat sholat, ayat tahu. Kemudian yang kedua, sholat yang kedua harus ada. Bagaimana kalau seorang mukmin berusaha untuk melaksanakan zakat, kalau sudah sholat, biasa dan kita pergerakan zakat moral, zakat akhlak, zakat fikih. Maksudnya apa? Tidak harus pakai misok, tidak harus pakai haul. Pokoknya selesai sholat, zakat berapapun gitu ya, itu membersihkan harta dan jiwa. Tazkiyatun nafas, maka di pintu masuk masjid kita sediakan infak. Ada yang sehari itu 500 rupiah kalau sholat, sehari dia 2.500. Tapi ada namanya apa? Ini hakim kan? Ada beberapa yang baru. Itu setiap jamaah ke masjid di sholat 50.000, berarti sehari dia 250.000 sehari kan? Kali sebulan berapa gitu kan? Sudah laksanakan. Sehingga akumulasi zakat semakin banyak. Tapi zakat bukan dalam arti zakat secara fikih. Kalau zakat secara fikih nanti dilaksanakan haulnya, ya, dihitung setahun berapa kalinya dibuka TV, ya, kebutuhannya, hutangnya, kemudian saldo lebih dari dan juga emas dari sampai di stok kan itu juga dilaksanakan. Tapi zakat yang akhirnya mensucikan ini bertahap. Akhirnya sholat lagi zakat. Akhirnya begitu. Selesai sholat zakat. Bukan zakat dulu baru sholat. Dan kemudian ini kita gunakan untuk masjid memberdayakan ekonomi jamaah. Nah, panggil yang mau buka usaha, biasanya dia tidak punya modal. Coba mau buka usaha apa? Kantinnya, gerobaknya berapa, dan porsinya, gelasnya, jeretnya, dan lain sebagainya. Modal utangnya berapa, kita kasih 100. Bukan pinjaman, diberikan. Sekarang ada 93 UMKM yang kita mulai. Berupa pada waktu itu 2003 ketika kita mulai pemberdayaan ekonomi jamaah, kami baru punya 19 mudah, 19 pembayar zakat. Akumulasi zakat cuma 15 tahun. Tapi terus karena kita lakukan pemberdayaan tahun 2021 kemarin, Ramadan yang lalu, kita sudah punya 659 mustahil. Zakat emasnya sudah mencapai 2,9 miliar. Dan 80% itu dulu mustahil. Di dulu yang tak berdayakan, sekarang sudah membayar. Infak itu pakaian, infak itu. Jadi di situ ada 14 kota. Pak, perencanaan, kita bisa relawan. Kita sudah SMP, jangan mayoritas sudah karena waktu yang awal corona, waktu pada saldo perencanaan 400 juta dan berjalan selama masa pandemi ini khusus dana kebencanaan bisa 2,4 miliar. Sehingga kita bisa memberikan bantuan warga yang kehilangan pekerjaan awal-awal pandemi dirumahkan, kita kasih pekerjaan dari masjid apa? Menjahit masker. Masjid menyediakan kainnya, kita menjahit di rumah masing-masing. Satu masker kita beri ongkos 1.500 rupiah. Ternyata paling sedikit itu sehari 75 masker. Pokoknya 5 kali 1.500.
ada 36 orang yang biasa. Masker ini kita bagi awalnya, tapi kemudian waktu itu pabrik-pabrik masker tutup, perusahaan-perusahaan pada pesan masker masih cukup banyak. Uang itu masker bisa kita dipakai. Dan ada cek dari hotel yang dirumahkan. Kita sekarang buat bumbu, karena banyak ibu rumah tangga yang biasa kerja terus gak kerja di rumah, mau masak nggak ngerti, mau masak opor bumbunya apa, mau masak ini buat bumbu. Kita hanya dipasarkan lokal, tapi kita sampai nasional. Ya sekarang ini nggak mau lagi kerja di hotel, pilih industri rumah tangga bumbu dan di negara kita jalankan. Yang kalau ada yang terpapar, keluarga yang terpapar isolasi, kalau rumahnya tidak layak, kami sediakan rumah isolasi. Masjid memberikan uang kebahagiaan untuk yang harus isolasi itu, per jiwa kita kasih 500.000 selama isolasi, makannya 3 kali sehari, disediakan oleh masjid, dan itu apa? Request, mau makan apa? Sing kami Pak, mau makan apa? Kami Jawa, mau makan apa? Soto ayam, karena orang yang sedang ada gejala itu kan langsung makannya itu. Supir-supir travel, supir angkutan itu yang dirumahkan dengan nggak jalan, bisa kan silakan COVID, kita bakti, makan, dirasa COVID. Kita pikirkan ada 60 orang. Pikir dikasih kita beri honor ya sekiranya 20.000 sekali tiket 8 jam 60 orang jadi punya pekerjaan tiket relawan COVID. Waktu itu BPPT belum punya masker, ketika orang COVID diminta bantuan istri pekerjaan merawatnya yang sampai 1,4. Oleh karena itu maka dana COVID kita itu tadi mencapai 2,4 itu. Waktu kesulitan oksigen kita standby, 60 tabung oksigen disediakan, mesin kalau tabungnya. Rumah sakit itu oksigennya banyak yang minta mesin ketika pasien yang butuh oksigen. Pemerintah kota datang ke masjid, awalnya mereka melakukan nggak punya APD untuk 390 nakes kita. Oke, minggu depan datang ke masjid kami silakan. Konveksi, tidak ada pesanan, saya minta buat plasma, PC, satukan ke pemerintah. Mohon maaf, sampai RSUD, Dr. Sutomo Surabaya itu APD-nya banyak dari masjid. Karena kita punya dana. Ya, khusus kota dan ini kota sendiri oleh relawan masjid, kota khusus dan miskin. Nah, minimal kami setiap bulan harus membantu beras 9 ton untuk 480 kami. Ya, satu hari kita berpikir, ayo kita coba kasih beras yang baru-baru. Dan tidak miskin lagi karena anak-anaknya mendapat makanan yang baru. Kalau perlu kita tanam padi organik. Dengan masih memutuskan beli sawah. Kita sawah mau dijual di daerah skema kita datangi. Oke, mau pembayaran notaris pemilik tanah. Tanya ini atas nama siapa? Masjid, kalau masjid itu beli sawah untuk apa? Kita jelaskan untuk penyandang warga miskin. Ini mengatakan, jadi saya jual, saya wakafkan saja. Nah ini kita lihat di media sosial kita. Lengke pun Pak, saya juga mau wakaf sawah Pak. Daerah yang sana. Ini kita punya 3. Jadi kalau kita nggak menyantuni warga miskin, tidak punya sawah Pak. Di situ karena kegiatan penyantunan itu ada orang yang ada juga orang yang datang Pak, saya itu mau jual toko saya,
baru ditawar 2,4 daripada saya wakafkan terserah ke orang sisi. Jadi karena kegiatan Allah membahagiakan jamaah, Allah itu mendapatkan banyak. Jika masih punya sawah, punya ruko, makanan, pak beras, kalau dari teman istri pun Ustaz, saya mau panen, ambillah teman beras. Teman itu saya mau kasih beras berapa? Pak, bisa ternyata sini bawah satu saja. Sini. Jadi kebaikan itu akan mendatangkan. Jadi kalau masjid saya sholat selesai, ya nggak punya apa-apa. Tapi begitu masjid itu datanglah. Ya, jika masjid yang menjadi akhir, menjadi kata yang besar, dan keputusan kita bisa. Setiap ada kita bisa merensik ya. Insya Allah kita baru ini. Sekarang kita baru memperbaiki partisipasi yang terdampak oleh Sibo ya. Membuatkan tempat wudhu itu sudah kita tutup karena kita mau mengajukan bantuan untuk NTT dan NTT. Tapi mereka ini masih masuk terus sampai hari ini. Khusus tol Semeru ya. Kita tutup masih masuk sampai tahun. Ya. Dapat saya kirim ke pamernya. Jadi kebaikan untuk menggembirakan jamaah itu akan mengundang pemurahan Allah hingga masjid dan fikir Allah. Dan masih takbir dulu. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dikeluarin. Pasti nanti layarnya kelihatan. Itu ya, tapi nggak bingung kalau lihat. Coba aja, nggak apa-apa ini. Coba apa sambungin ke wifi-nya nggak bisa ya? Coba lah kita. Iya, mumpung ini. Coba.
Di video ini na internet. Tapi kung internet na this internet na yung pinigay mo na sa ini cuma bisa admin aja ya. Adminnya sih. Keren-keren semua sistem ini admin tadi properti sih. Iya semua nggak bisa. Pandemi itu ada PDKT. UMKM kita itu pada mengeluh konsep. Tapi kita ini sudah mantap bahkan tabungan di sana. Ya, konsepnya itu balap. Orang yang bilang kita makan Pak, makan dengan utang. Maka buat pasar rakyat 43 UMKM dia jualan produk makanan sampai sembako, pakaian, suku. Kita berikan voucher belanja kalau yang datang sholat subuh 10.000, kalau yang datang subuh 5.000, asar 5.000, maghrib 5.000, isya 5.000. Ya. Ternyata Masya Allah itu datang sholat banyak sekali. Selama sebulan pasar menggeliat sehingga pembelanja dari voucher kita itu hanya 40%. 40% sudah pakai. Maka kemudian kita hanya lakukan setiap Sabtu mulai 12 September itu Sabtu dan Ahad. Dan hanya kita berikan voucher yang resmi. Jadi kalau hari Sabtu itu ya sekitar kita keluarkan 17 sampai 20 jutanya berapa? Minimal 1.700 orang yang telah subuh. Ya 17 juta kita itu. Ada setelah subuh ada 7 juta terus kita belanja milik. Kalau satu keluarga 5 orang, 50.000 loh. Ada yang makan di rumah, mau sayur, mau kembang, mau apa, semuanya. 5 gerai sekarang. Wah, bahkan hari Ahad yang lalu itu mencapai 3.600 orang. Bulan. Ini tahu nggak bikinnya masjid ini kami mulai menggarap jamaah virtual ya, tentang masjid tapi melihat lewat media sosial kita buka nomor rekening di situ ya, 1 bulan itu infak dari jamaah virtual itu mencapai 100 juta bisa untuk subsidi
Gitu. Ya. Jadi sudah harus mulai mengharap sama virtual. Ya. Seperti ini kan streaming, nanti dibuka donasi di situ. Orang dari Sumatera, dari Kalimantan, bahkan dari Malaysia, Indonesia itu berdonasi. Ya. 10.000, 5.000, 25.000, 50.000, nah, itu dari hasil streaming itu rata-rata 100 juta. Impaknya cuma karena banyak musik itu tidak memperhitungkan adanya jamaah. Udah bisa. Kalau jamaah yang langsung bisa impak lewat enggak, kalau virtual ya lewat kan ada yang satu orang 100 juta. Jadi kita terus membangun kesejahteraan. Ini menderita hanya mata tidak hanya sekolah. Karena semua ibadah dalam Islam itu sumber ekonomi. Ini sudah kami coba. Misalnya peci ya, kalau saya pakai peci hitam, tentunya bapak ini yang betul kan orang hubungan sosial Islam. Gimana? Apa itu izin, itu kan buatan siapa hubungan kan? Sekarang ini sudah marketnya luar biasa. Bahwa itu siap kita ulama kita harus roh itu berani nonton itu raja. Jadi ulama kita harus berani raja salah ajaran itu tidak beri dia. Jadi kalau pakai ke sini, kalau ada penguasa yang kita benar harus kita ikut. Ya, kalau dia menjadi setan. Kalau ternyata narasi itu luar biasa, sampai kita sudah ekspor ke Malaysia, Pak. Jualan per hari yang langsung itu sudah di atas space, belum yang online. 15 kakak bisa bekerja. Baru pensinya saja sudah bisa mempekerjakan ulama. Nah, sholat pakai pensi, sumber ekonomi. Baju, kita buat motif batik. Masjid Joko Karian eksis di tengah corona ini, virusnya juga virusnya gitu kan. Motif batik dengan pandemi. Masjid harus eksis dengan pandemi, nah gitu. Narasinya mulai pelan-pelan. Tantangan itu menjadi peluang. Si baju, sarung, mau pakai sarung dari sini. Sarungnya juga sampai tulis motif Joko Karian yang tulisannya Masjid Joko Karian. Jadi kalau kita sholat ke masjid, pakaiannya saja sudah hitam kan. Karena saya sendiri melihat data yang berubah. Nah, selama 4 hari Nahar dan 3 hari tasbih, jumlah yang disembelih pimpinan ya 2.300.000 itu semua diimpor dari Indonesia. Belum sapi, belum ontanya. Kita yang punya itu korban, yang kaya-kaya Muslim, yang bukan Muslim. Islam itu rahmatan lil alamin, tapi belum rahmatan lil muslim. Haji selama 4 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, belanja jamaah haji itu menurut data IDB kalau di kurs rupiah 950 triliun. 40% itu belanja penerbangan. Untuk tiket dari kota ke embarkasi ke Jeddah, PP 40%. Artinya 40% dari 950 triliun dinikmati oleh perusahaan penerbangan, baik airline maupun perusahaan pesawat. Yang paling untung mana? Boeing dan Airbus, karena anggotanya pesawat besar. Maka dulu mimpinya Pak Habibie itu kalau Indonesia bisa bikin pesawat,
pertama pesawat kecil, nanti kalau sudah orang yakin pesawat besar, jadi nanti negara-negara muslim itu mau ikut jamaah haji, pesawatnya buatan Indonesia akan menjadi negara kaya. Ya, tapi banyak yang orang tidak paham visinya Pak Habibie, ya Pak Habibie diturunkan. Makin kesini makin bodoh Pak utang. Nah, itu 40%, 15% ternyata dibelanjakan jamaah haji itu untuk oleh-oleh. Peci, sorban, jubah, kayak kuning kaota yang bisa nyanyi marhaba. Itu buatan Cina. Jadi 15% belanja haji dinikmati oleh negara Cina yang mereka membeli kaum muslimin itu. Dan Cina menjadi kaya. Transportasi darat sekarang ini juga Cina, karena truk dan bis-bis yang digunakan anggota sekarang ini buatan Cina. Kalau tahun yang lalu itu Mercedes-Benz, ya, buatan Eropa sekarang ini sudah sudah mereka. Kali ini hanya menikmati 10% dari penjualan makro pesawat, ya, pesawat yang branding. Ke sana kan isi BBM-nya, dan aransemen gitu, sewa hotel dan lain sebagainya. 15% lagi pelanggan darat, ya. Bis sekarang alhamdulillah ada kereta api yang kita mulai. Jadi itu kita yang punya ibadah, sumber ekonomi yang menikmati Ramadan dan Idul Fitri, 30 hari atau 29 hari plus Idul Fitri. Coba di meja-meja para kiai, sirupnya marjan buatan Prancis, kuenya membuat. Meskipun saya ditipu isinya rendah. Coba, siapa yang menikmati dari ekonomi hari raya Idul Fitri? Sepatu, baju baru, makanan, gitu. Ya, bukan orang Islam. Saya coba lihat data penerbangan, ternyata kalau hari raya Idul Fitri ini, penerbangan masuk ke Indonesia, penumpangnya, orang-orang mudik itu, dibanding dengan orang yang pergi dari Indonesia menjauh, lebih banyak orang keluar dari Indonesia. Siapa mereka itu? Para pengusaha, mohon maaf, sebagian besar adalah non-pribumi dan muslim, yang mereka sudah kita beri uang saku, sebab sebelum bulan Ramadan kita sudah belanja baju, belanja sepatu, belanja macam-macam. Mereka tinggal dapat untung, tinggal pergi ke Lampung. Yang pulang, yang mundur ke Indonesia itu ke KI, ke KW, realitasnya. Pendidikan, makanya sumber ekonomi coba harus pelan-pelan kita alihkan umat Islam dari rahmatan lil alamin menjadi rahmatan lil muslimin. Maka kami buat gerakan takjil kurban, karena saya hitung pengeluaran Muslim Indonesia untuk kurban itu kira-kira 2,7 triliun per Idul Adha. Untuk belanja sapi, kambing, kerbau. Cukup kalian aja sapinya 51 ekor, yang super duper yang di atas 1,2 ton yang berlebihan, yang super yang di atas 727, hanya yang reguler itu 450 sampai 500. Kambingnya, dan ini trennya meningkat. Maksudnya apa? Takjil kurban, ayo bayar korban di bulan Muharram, yang bulannya nanti Idul Adha, itu bulan Dzulhijjah. Maka kalau dia korban seharga seekor kambing di bulan Dzulhijjah, dibayarkan Muharram menjadi 2 ekor.
misalnya 3,5 juta, itu kalau dibelanjakan di bulan Maret dapat 2 ekor anakan, dipelihara selama 9 bulan, itu sudah musiman, tidak cukup umur, jadi 2 ekor. Dan seekor nanti dihibahkan kepada ustadz di pedesaan, supaya ustadznya di desa-desa bisa kurban, sehingga lurah, sekretaris desa, kepala dusun itu malu kalau ustadznya kurban, kalau lurahnya nggak kurban. Bisa mulai ada kesadaran kurban. Tidak ya kurban dari nyata bahwa binatang kurban di desa itu ya selalu dulu begitu. Ternyata dengan gerakan itu pula beberapa desa yang kita bina ini sudah bisa mandiri, kita memberikan subsidi dengan cara Pak Takjil kurban bayarnya bulan Muharram. Apalagi kalau sapi, ya, sapi itu kita beli yang kurus, kita rehabilitasi. Jadi kita memelihara sapi potong yang jantan itu biaya pakan dan operasional itu per hari cuma 55.000 per ekor. Penambahan dagingnya itu sehari 2-2,5. Kalau untuk bisnis pun teman-teman saya sekarang punya 782 ekor. Nah, bahkan sekarang sudah mulai tiap malam sekarang potong 10 ekor untuk dijual dagingnya. Kita membuat gerakan wakaf ternak dalam konteks membangun daulat protein nasional. Maka jadi orang gerakan 4 ekor sapi, 1 pejantan, 3 betina. Nah, nanti Idul Kurban diambil pejantannya ini disembelih kurban. Tahun berikutnya dia ngambil anak-anaknya kurban. Nah, yang betina ini diwakafkan pada warga miskin. Jadi tahun pertama tetap kandangnya di masjid, ya di wilayah masjid. Kalau dikandangkan di rumah bisa hilang karena bukan diubi dan macam-macam. Nah, nanti baru anak-anaknya boleh dibawa pulang. Nah, ini nanti bisa mengentaskan kemiskinan karena satu sapi itu per hari dia bisa mendapat sekitar 100.000 karena harga daging yang paling murah kan 80.000. Nah, kalau sehari 2 kilo kan 160, kurangi 55. Nah, kalau nanti dia sudah punya 2 ekor, meningkat lagi kesejahteraan. Di masjid-masjid ya punya potensi pengembangan anak itu kita bina. Dan yang wakaf itu dia nggak perlu liburkan lagi tiap tahun, tinggal ngambil aja pesanannya. Bahkan nanti makin lama dia lebih dari kurban seekor karena dari betinanya bisa beranak minimal 1-2. 2 tahun kan sudah musiman, 2 tahun sudah cukup umur. Jadi ya sekali saja dia membayar kurban sekaligus diwakafkan. Nah, wakaf itu sekali saja, nanti sepanjang zaman bahkan dia meninggal sapinya masih bisa turun. Nah, maka saya mendorong teman-teman di Jakarta fintech alami, ayo buka bank kurban. Kalau gerakan menjadi besar itu dananya luar biasa, 2,7 triliun per tahun. Tapi dana haji sekarang ini sudah 153 triliun. Di luar yang dipinjam pemerintah 38 triliun, sekarang bisa untuk banyak pemberdayaan karena manfaat kebajikannya sudah 3,7, ya, bisa untuk mulai. Dan makin banyak itu dana haji ini karena sekarang anak yang baru lahir punya akte kelahiran sudah didaftarkan. Karena antrian sampai 45 tahun kalau dijadikan dan umur berapa tahun itu akan dana murah akan berikutnya. Kurban, sholat, semuanya itu sumber ekonominya harus digarap oleh umat. Maka sering buyut saya kalau Ustaz mau kurban pakai jubah, saya lihat di sini. Kalau nggak di sini, Ustaz ganti dulu nggak soleh Ustaz.
nggak soleh ekonomi gitu kan, dia tidak punya tanggung jawab mensejahterakan umat Islam gitu. Jadi kita harus mulai bergerak. Masjid adalah sumber kesejahteraan. Nah, terakhir ya, malam yang syaitan. Masjid harus mampu menghilangkan semua ketakutan kecuali kepada Allah. Inilah yang menjadi visi utama negara kita yang dicantumkan dalam konstitusi di Pembukaan Dasar 45 itu sebagai visi negara kita bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip manusia dan kita. Nah, jadi tujuan bangsa kita ini ketika merdeka menghapuskan penjajahan. Orang yang terjajah itu diliputi ketakutan, maka dimerdekakan, freedom from fear, bebas dari rasa takut. Walam yahsha illallah. Nah, misi negara itu apa? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan. Itu visi, ini visinya negara. Masjid melakukan, lindungi jamaah kita, bebaskan dari ketakutan. Takut nggak bisa makan, maka masjid menyediakan sembako bagi orang yang rentan tidak bisa menghidupi. 480 keluarga miskin kami, tiap 15 hari kita kirim ke rumah sembako. Masih yang rentan miskin, kami sebut sakit sedikit miskin. Karena saya punya tabungan, maka kita beri ATM beras. KTP mereka terdata, kalau tidak punya beras tinggal ke masjid dan KTP-nya keluarga. Yang kedua, jangan ada yang takut. Anak saya bisa sekolah enggak sekarang ini? Kalau tidak bisa bayar SPP, tagihannya bawa ke masjid, dibayar oleh masjid. Tidak boleh ada yang putus sekolah dan kuliahnya karena biaya tanggung jawab masjid. Malam biasa. Jangan sampai ada orang yang tidak bisa punya penghasilan karena mau bekerja, nggak punya modal atau nggak punya uang untuk khusus pengambilan. Masjid menyediakan. Jadi masjid tidak perlu mendirikan sekolah, tapi masjid membiayai sekolah. Jadi kalau dilakukan oleh tiap masjid, sudah selesai persoalan pendidikan. Ya. Lebih dari 400.000 masjid di Indonesia ini kalau setiap bulan sekali infak Jumatnya digunakan untuk pendidikan. Saya hitung rata 500.000. 500.000 kali 400.000 berapa? Itu dana yang sangat besar dan lebih besar dari APBN yang 20%. Tidak ada persoalan pendidikan kalau masjid bergerak. Persoalannya tadi banyak masjid masih diurus oleh orang kafir, orang miskin dan orang yang tidak bertakwa. Itu salahnya di dalam masjid itu. Ya. Ternyata ketika kita bergerak, semuanya bisa. Sampai anak-anak remaja kita ikut lomba internasional, kita biayai duitnya, Hongkong modelnya. Pertama tahun 2018 itu lomba penataan kawasan umum perkotaan. Ternyata anak-anak remaja masjid kita juara dunia, Pak. 2.000 peserta dari perguruan tinggi, yang non perguruan tinggi remaja masjid. Kemudian remaja masjid itu ada arsiteknya, belum lulus sebagai satu, misalnya ada psikolognya yang juga sebagai satu, belum lulus kuliah, ada anak risikonya 6 orang, mereka baru konsep 3M. Kawasan umum di sekitar Sungai Jodi di kota itu di konsep 3M, mundur dari sepadan sungai, munggah pada rumah panggung, jadi kalau banjir dan kebanjiran, kalau banjir di bawah untuk kegiatan publiknya, main sepak bola atau bisa di bawah rumah itu. Kemudian yang ketiga madep kali, rumahnya menghadap sungai. Jadi kalau orang buang air saja di malu, jadi kalau sungai ini sendiri. Ini konsepnya ini menjadi juara dunia. Ya. Di Hongkong. Kemudian tahun 2019 menang lagi di Korea Selatan.
ibarat bendera remaja masjid juga kayak ini. Itu mengalahkan 2.000 perguruan tinggi seluruh dunia. Jadi biaya masjid. Masjid bisa melakukan semua konteks di alam yang besar. Di sana ada orang khawatir kalau persiapan masjid tidak khawatir, anaknya pasti bisa juga. Bahkan anak security kami sekarang ada yang S3 di Taiwan. Jadi berkahnya masjid itu pada masjid di kampung, artinya saya kira di daerah seperti di kompleks seperti ini, ya, kalau saya lihat modalnya sudah jauh lebih bagus. Ya, nah, tinggal bagaimana ini di tempat di Pakistan. Nah, kemudian hal terakhir, jangan sampai masjid itu jadi beban operasionalnya bergantung dari infak, maka masjid harus membangun BUMN, Badan Usaha Milik. Maka ketika tahun 2008 kita bangun di lantai 3 daripada kosong, hanya udara kosong, saya bangun hotel di atas masjid. Ya, saya kirakan ayo siapa mau memelihara masjid sepanjang zaman, cukup wakaf satu kamar itu dia bangunannya 41.500.000. Itu kamar sudah dengan peta, kemudian spring bed, AC, mesin pemanas air, ya. Karena Jogja kota wisata. Kata Masya Allah, bahkan di masa pandemi ini, hotel kita penuh terus, karena hotel yang lain itu berharga masih cukup karya hotelnya. Ya, itu dengan syariat. Dan dari hasil hotel itu untuk biaya operasional mesin, bayar listrik, bayar karyawan, kita punya 21 karyawan. Sehingga infaknya masjid 100% untuk membahagiakan sama. Jadi, ya. Jadi kalau masjid belum punya BUMN, itu infaknya nanti habis untuk pengelolaan. Masjid. Kita kembangkan, mulai membuka supermarket, seperti di maksud saya mengelola di negara Indonesia itu ada supermarketnya. Kita alihkan dengan supermarket. Kita ada tugasnya. Jadi kalau kita prinsipal pabrik supaya besar, kita bayar cash dan volumenya besar. Sehingga dagangan kita jauh lebih murah daripada Alfamart di rumah. Karena kita belinya kayak kalau pabrik Indomaret itu destinasi, dan masih ada sewa gitu. Kita jauh lebih murah karena kita kulanya pakai besar. Kalau di udara 1.400 jamaah menjadi pembelajar tetap yang kurang 500.000. Tapi akhirnya dia lebih dari 500.000 karena bisa melihat barang kita. Masjid Al-Milah itu punya Al-Milah atau mau apa namanya, tapi kita linkkan dengan yang lain, jadi kompetitif. Kadang-kadang teman-teman ini tidak kompetitif, misalnya dengan emosi bahasa kedua. Ya kalau nggak bisa kompetitif, tinggal lagi lama-lama kita bertahan. Banyak yang tutup karena harganya tidak bisa berhenti. Kita harus main jejaring. Secara buka, ayo kita anggap ini ada 13, gitu kan? Kita telepon, kita buka lagi di masjid sana. Ya, ukurannya dalam satu paket link dan besar kita bayar. Pabrik ini kita cash. Kita hanya minta syarat return. Kalau barang ini nggak laku, sama ini dikembalikan ke sekali sekali. Jadi kita bisa itu tidak jalan kompetitif. Tidak bisa ya mengandalkan emosi tidak lama. Kita harus rasional. Ya, pasar itu ya bersaing, kan? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa ada, berastagfiru, innahu wa tawakkaltu. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Background. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tadi saya sudah menjelaskan secara rinci. Mungkin kita juga mikir gimana yang mau ditanyakan. Karena kalau kita aplikasikan dengan prinsip yang sudah ada, kok kelihatannya mungkin kalau kita misalnya belajar bela diri itu masih tahap pemula, sedangkan yang dari pendeta mungkin sudah tahu. Satu, yang kedua adalah yang tadi karakter yang disebutkan adalah bahwa pengelola masjid adalah fikir dan masjid yang benar seperti itu. Jadi mereka banggakan kalau misalnya kita dilihat di keterangan finance-nya itu ada misalnya ada keuangan saldo sampai sekian juta atau ratus juta kemudian. Jadi kalau masjid itu ada nilai sejumlah segitu besar, mereka bangga. Wah, berarti waktu itu banyak dananya. Dan kenyataannya bagi orang-orang yang suka tentunya segera untuk dibagikan. Atau yang ketiga juga bisa yang juga sering di masjid itu biasanya pada saat kita mau melakukan sholat kadang-kadang sudah bertanya. Karena kalau misalnya kita lambat, pendukung masjidnya siap-siap dari itu mau ditutup masjidnya. Jadi kita mau sholat itu mikir kalau agak lama nanti kasihan juga mereka nunggu. Tapi kita juga nggak menyalahkan mereka karena dari rata-rata yang saya lihat di masjid yang kita terutama itu kalau kita lihat kalau masjid itu nanti benar-benar bilangan bisa dicuri dan itu. Saya lihat dia. Dan itu juga terjadi di masjid saya di daerah Rumah Kakak juga. Jadi orang juga sampai yang bilang jadi orang itu mau dibuat aja dibuat untuk aturannya gitu. Jadi kalau ada beberapa yang orang-orang yang istilahnya terjemahan yang cukup search yang cukup kalau kita jual mungkin lumayan lah hasilnya gitu. Tapi mereka juga masih bisa membaca seperti itu juga. Nah, mungkin dari kejadian-kejadian yang saya jelaskan tadi kira-kira apa yang bisa mungkin atau solusinya bisa disampaikan di area ini kan kemungkinan juga banyak yang kejadian-kejadian yang seperti ini yang terjadi di tempat-tempat yang lain. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita harus komitmen mengelola masjid itu mencontoh Nabi mengelola harus ditiba. Karena Nabi adalah contoh terbaik termasuk dalam mengelola masjid. Lakukan lagu menjadi mulai ya, dalam ayat lain Allah menyatakan kulitun untuk itu Allah tapi Allah ayat lagu. Jadi ini juga termasuk dalam mengelola masjid. Ya Rasulullah itu ketika membangun masjid ya, kemudian masjid di Yakin di atasannya Sahal ya, nah Yakin itu dan membangun masjid ketiga di Bani Salama itu semuanya tidak pernah ditutup. Dan di malam hari para sahabat menyediakan minyak zaitun waktu dulu madanya di untuk menerangi masjid selama malam hari. Sehingga bangunan masjid itu adalah bangunan paling terang di antara bangunan yang lain. Itu sunnah. Sampai hari ini dilakukan. Bangunan paling terang benderang di malam hari di Madinah, ya mesin-mesin itu, mesin Kuba, mesin Nabawi. Kalau di sini mesinnya habis sisa sudah gelap. Orang jualan sabun, jualan minyak goreng aja berani terang benderang 24 jam, 24 ini jualan surga gelap gimana? Yang kedua kalau mesin ditutup itu sebenarnya bisa yang datang hanya jamaah lokal. Jamaah lokal itu mohon maaf nih agak guyon aja. Kan pakai sarung. Dan sarung itu nggak ada sapunya. Maka kadang-kadang orang ke masjid tidak ada kunci, pakai empatnya sendiri.
Kemarin saya di Surabaya di daerah itu, pelaksana MU kita. Saya saat ini saya diminta isi diskusi. Mohon maaf, saya lihat yang sholat jamaah ini yang pakai celana panjang cuma 2 orang, semuanya sarungan. Ada udah berdua, enggak, adanya tidak berdua. Ini faktornya sekali di sini. Sehingga seakan-akan masjid itu hanya untuk sholat. Maka dipancing bagaimana orang datang ke masjid Allah. Maka saya buka di masjid saja dengan beberapa jam apa jadi pas nanti kalau masjid sekalian mau dia baru nanti kalau lihat ada sentuhan infak, sehingga infak subuh kami itu sudah mencapai rata-rata 120 juta per bulan. Infak syariahnya per minggu bisa 21 juta. Dan itu banyak yang sama dan bawa itu loh. Ya, silakan bisa dicek. Masjid yang jamaahnya pakai sama yang pada di tanah. Bila kita infaknya banyak mana ini ya. Karena belum ada desainer yang membuat saya satu. Itu saya yang cek. Dan malam hari ini, kalau yang pakai sarung satunya begini, nah, maka ketika hatinya tersentuh mau infak, ya siap sampai lupa. Jadi kalau saya setengah infak, ini cepat. Yang kedua kemudian banyak orang yang singgah, infaknya luar biasa. Sehingga kita bisa menambah pelajaran. Jadi kalau masjid mati lampu di malam hari dan kunci itu saya menutup dosa. Ya. Nah soal keamanan dulu kita belum bisa menggaji security, saya jadwal info. Jauhkan itu ada namanya kurma, keluarga alumni remaja masjid yang terdiri dari bapak-bapak muda. Itu setiap hari saya pikirkan ronda masjid itu 15 orang. Tapi sekarang sudah ada security, sudah selesai. Kota infak semuanya di luar, tidak ada yang di dalam masjid. Jika orang mudah berinfak, orang jogging pagi-pagi, dia kotak bencana, dia sehingga tidak usah lepas sepatu lah. Ya. Kemudian kota infak ini tuh pikiran orang masjid dipikir-pikir, sehingga dianggap sama juga pikir. Sehingga lubang kota infak itu kecil. Jadi mau investasi 10 juta susahnya berapa ya? Makanya saya sediakan kota infak yang lubangnya besar. Jadi amplop isi 10 juta masuk gitu ya. Karena orang dikira orang infak itu selaluan kecil. Ya, nah ini diturun oleh Masjid Al-Falah Surabaya dan itu dia kemudian di pintu utama sekarang disediakan bukan tapi brankas. Dulu sebelum ada brankas di situ, infak Masjid Al-Falah itu setahun, ya setahun itu hanya berkisar sekitar 2–2,5 miliar. Sekarang menjadi 5 miliar infak harian. Ya. Karena orang masuk langsung ke brankas. Ya. Itu melayani orang yang mau infak. Kita ini melayani yang infak saja susah. Cari kota infaknya di mana toh Pak? Ya, sulit dicari. Nah, setelah ketemu mau infak banyak, nggak bisa lubangnya kecil. Ya, nah, sampai sekarang kota infak semuanya di luar, ada 12 kota. Maka milih orang, oh ini infak bencana alam, oh ini infak dunia Islam, oh ini Palestina, Rohingya, oh ini kota untuk anak yatim, ya. Terus kemudian sekarang kita tambah 1 kota lagi, kota kapal selam, karena masjid mau menggalang dana untuk kapal selam yang tenggelam di Jalan Cimandi itu ya. Kita buka itu 1 hari bisa 1,6 miliar. Nah sekarang kami ya, Ramadan nanti mau menggerakkan infak untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Mangka. Kita mengantisipasi kalau mereka bisa bangun negara selesai Mangka,
Jangan membangun saja. Kembali itu ada yang dijawab, ya. Kita harus bikin Indonesia dan bikin masjid. Yang kedua, kita akan membeli kursi presiden. Jadi legislatif itu bayar kok. NPWP nomor piro wani piro. Sehingga oligarki, para penjahat ekonomi kita ini membiayai pemilihan presiden dan memenangkan orangnya. Kita nggak rela. Makanya mesti kumpulkan dana, membeli kursi presiden supaya kita perbaiki Indonesia. Kita harus berpikir Indonesia yang maju dari Mesir. Itulah ini program kami Ramadan ini, membeli kursi presiden yang menyiapkan ibu kota baru untuk mengantisipasi kalau yang di Kalimantan Timur mana. Responnya insya Allah bagus dalam kapal selam aja yang partisipasi luar biasa sampai ada pemilik tambang emas bilang Sumatera Utara, Pak, saya ini pemilik tambang emas itu lewat ini. Nanti kalau jadi kita beri kapal selam 1 tahun keuntungan tambang emas saya serahkan untuk membantu kapal selam. Nah, orang nanya, kenapa ini mesti mengurus kapal selam? Ini penting sekali untuk kedaulatan. Kalau negara kita ini kemudian dikuasai oleh Cina, kita sholat aja susah nanti. Ya, benar nggak? Itu mesti diruntuhkan. Ya, inilah kita ini kalau sampai Indonesia dikuasai Cina, hanya karena Cina membiayai pemilihan presiden dan lain sebagainya. Maka umat Islam harus bangkit, ambil alih kepemimpinan negara ini. Beli kalau perlu kursinya. Ya. Jadi masjid itu bisa melakukan itu semua. Nah, kalau kita nggak bergerak, ya cuma 9 orang ini yang punya usaha besar yang ngatur negara ini. Ya. Bung Karno bisa mengingatkan tahun 45 di sidang Dr. Insinyur Sudeso Sake, Bung Karno mengatakan kita tidak hendak mendirikan negara nasional dengan demokrasi liberal, demokrasi one man one vote, demokrasi pembimbing. Sebab kalau demikian yang terjadi, hanya para pemilik modal yang bisa mengelola dan mengendalikan partai-partai politik. Tokoh-tokoh kita hanya bekerja sebagai buruh-buruh politik. Ianya tidak bisa membela rakyatnya lagi, ianya akan bekerja sebagai kacung-kacung kapitalis. Itu sudah dikhawatirkan itu kan. Sehingga yang menang pemilu siapa? Yang ada yang mendanai atau punya dana. Transaksional pemilunya itu. Ya, maka orang-orang yang tidak baik akan menjadi pemimpin. Maka pemimpin tidak bisa jadi leader, tapi menjadi dealer. Politik Anda para pemilih, ini tidak boleh terjadi. Partai politik semuanya sudah lumpuh hari ini tidak menyuarakan kepentingan saya, karena sekarang bisa menjadi bagian dari kepentingan modal yang bisa bangkit rakyat dari masjid. Ayo bareng-bareng kita beli jabatan presiden. Gitu. Artinya gerakan rakyat untuk bisa memenangkan pemilihan, memilih presiden yang soleh, takwa, ya sehingga Indonesia menjadi baik. Kita khawatir habis dibangun ibu kota nggak selesai nanti malah mangkrak di kota hantu, ya. Maka kita siapkan ibu kota yang lebih bagus, ya. Yang pusatnya adalah masjid. Ya, kita cari di mana yang paling bagus, apa di bekas Sultan Tarik, ya, dulu kerajaan Majapahit, Taufulan Tanah, ya. Kalau Ampel, Surabaya, semuanya bisa dilakukan kalau masjid itu. Kalau masjid-masjid saya mikir sholat 5 waktu pun tidak pernah. Jadi menurut meskipun masjid saya kecil, kamu masih sudah kalian. Dulu tahun 2003 infak total itu hanya 43.200.000 satu tahun. Sekarang 1 tahun sudah mencapai 12 miliar. Kita sudah punya banyak aset, ya.
Tapi kalau masjid ini sekali lagi tidak mengurus umat, ya tidak akan berkembang. Masjid harus jadi solusi. Bahkan waktu kami memperluas halaman masjid itu untuk kita bangun hotel dan sebagainya itu, yang punya halaman menawarkan, Pak, tanah saya ini dibeli berapa Bu? Tahun 2003 meter 2 juta saja seperti yang lain. Boleh ditawar enggak Bu? Oh, itu sudah murah. Mau ditawar berapa? 2,5 juta. Saya itu menawarkan hanya 2 juta. Ya, masjid menawar 2,5 juta. Karena tanah ibu ini bertahun-tahun kami gunakan, ibu tidak pernah minta apa-apa. Dijual bagi kami sudah syukur. Dia nangis dan mengatakan, kalau begitu saya wakafkan. Jadi kebaikan itu akan bertemu dengan kebaikan. Jadi jangan berpikir sebagai makro ekonomi. Ya, ini kurang aja. Nah itu homo economicus berbalut agama. Kita berpikir beliau sedang baik menawarkan masjid. Kita harus berpikir sedang baik supaya dia menghargai. Oh, kalau untuk masjid lebih ternyata di atas sentuh. Kita Pak malah bayar aja 2/3 yang sepertiga saya. Jadi orang situ berpikirnya selalu lebih baik. Ya. Jangan di masjid berpikir ekonomis, maka bendera masjid juga mengeluarkan uang. Uang yang disimpan di bank. Siapa yang memanfaatkan uang kita itu? Siapa? Sebagian pengusaha dan orang muslim. Ya, coba kalau dihitung infak jamaah masjid yang disimpan di bank-bank baik bank konvensional maupun bank syariah di Yogyakarta itu setahun sudah mencapai 28 miliar. Itu kas masjid yang disimpan di bank-bank di Yogyakarta. Yogyakarta hanya ada 8.559 masjid. Itu duit mandek dari kas masjid yang di bank-bank mencapai 28 miliar setahun. 28 miliar itu kalau digulirkan, Masya Allah. Tapi itu mandek di bank, baik bank syariah maupun bank. Nah, kalau Jawa Timur terus berapa? Jogja itu hanya ada 7 DIY ya, provinsi DIY itu hanya 78 kecamatan. Nilainya sudah segitu ya. Nah, bagaimana dengan Jawa Timur? Berapa kecamatan? Berapa masjid? Ya, nah, tapi mohon maaf tadi kalau masjidnya banyak yang berseru, yang enggak banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.